Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sedikit pantun Pak ya. Pergi ke warung beli terasi, dimasak sambal oleh Bu Ani. Izin kami sedikit presentasi di forum yang luar biasa ini. Iya. Siap, cakep Pak. Jadi bicara transisi energi, tentu kami sendiri di PLN sudah punya roadmap-nya juga Pak. Bagaimana transisi energi ini mendukung nanti ke arah program dekarbonisasi, di mana sesuai dengan apa yang sudah di komitmenkan oleh pemerintah tahun 2060 kita mencapai net zero emisi. Nah tentu dalam net zero emisi ini ada banyak hal yang kami lakukan ya. Izin mungkin materinya. Pertama tentu program net zero emisi ini, program dekarbonisasi di kami itu bagaimana pembangkit existing gitu ya, pembangkit existing kami yang mungkin saat ini dominannya adalah pembangkit yang bersumber dari energi primernya batu bara, itu kemudian kita transisi ke energi baru terbarukan. Memang pertanyaannya apakah kemudian pembangkit existing yang terutama atau dominannya pembangkit batu bara ini kemudian disuntik mati, kan gitu Pak ya. Nanti kami bisa tampilkan di RUPTL kami, RUPTL ya, yang menjadi referensi bagi PLN dan tentu juga bagi pemerintah bagaimana PLN kemudian bertransisi ya dari energi yang saat ini yang dominannya adalah energi bersumber dari fosil menjadi energi baru terbarukan. Mas Pano tolong materinya ya, sampaikan ya. Silakan materinya ditayangkan. Jadi sesuai dengan roadmap kami di 2060 tadi sudah net zero emisi. Kalau kita bicara business as usual, yaitu dengan kondisi saat ini apabila diteruskan, tentu bukan net zero emisi di 2060, tapi memang karbon yang kita lepas ke lingkungan dari pembangkit-pembangkit yang ada ini akan semakin meningkat ya. Tetapi kemudian dalam program transisi energi, program dekarbonisasi, kita melakukan berbagai upaya sehingga nanti di 2060 itu diharapkan ya kita sudah net zero emisi. Berbagai program yang kami buat ya itu antara lain misalnya tadi dengan ya bagaimana emisi yang ada di pembangkit existing terutama pembangkit batu bara itu dikurangi ya. Tadi ada teknologi yang disampaikan Pak Rahmat di industri pupuk ada carbon capture, di kami pun juga untuk pembangkit ada carbon capture, yaitu karbonnya atau CO2-nya bisa di storage atau diutilisasi, digunakan untuk hal lain gitu ya. Nah ada juga kemudian kita memang transisi, jadi pembangkit yang saat ini masih beroperasi dengan energi fosil bisa mungkin dapat dilihat ya, itu yang warna kuning kita masih menggunakan BBM, ada sedikit di tahun 2020, kemudian yang warna abu-abu itu adalah pembangkit batu bara yang memang kalau dilihat cukup dominan gitu ya di antara bauran energi kita, dan kemudian yang warna biru adalah pembangkit gas. Memang dalam transisi awal ini kita bergeraknya bagaimana mengurangi pembangkit batu bara mengganti dengan gas. Nah ini mungkin gasnya nanti rebutan dengan pupuk ya untuk transisi ini dengan gas, dan kemudian nanti perlahan-lahan pembangkit batu baranya akan berkurang ya, nanti digantikan dengan gas dan pembangkit energi baru terbarukan, sehingga ya target kita menuju net zero emission di tahun 2060 itu bisa tercapai ya sesuai dengan roadmap yang kita buat. Nah dalam kita menuju ke net zero emisi ini memang listrik ini
yang saat ini ada memperhatikan 3 hal next ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya, bagaimana kemudian listrik ini pertama dari sisi harga, ini juga harus bisa kita membuat listrik itu kemudian murah dan terjangkau ya, karena kalau sekarang kan ya disubsidi, tapi kita harus mempertahankan juga secara biaya pokok produksinya murah dan secara produksi. Kemudian juga bagaimana secara sustainability-nya, kemudian dari sisi security of supply-nya. Jadi 3 sisi ini kami perhitungkan juga dalam transisi energi. Nah, sehingga kemudian memang tidak langsung dari hitam menjadi putih, tapi ya bergerak perlahan gitu ya, sesuai dengan roadmap-nya. Kita menjaga tiga concern ini supaya tadi listrik itu tersedia secara kualitas dan kuantitasnya, kemudian secara harga terjangkau dan secara dampak lingkungan itu tidak berdampak kepada lingkungan. Nah, kemudian lanjut dengan itu kemudian kita ya bersama pemerintah meluncurkan RUPTL 2025-2034, lanjut saja, di mana di RUPTL 2025-2034 ini 76% nanti penambahan kapasitas. Ini memang on top dari pembangkit yang ada, itu dominannya 76%-nya adalah dari energi baru terbarukan. Di mana di energi baru terbarukan ini ada yang bersumber dari angin, ada yang bersumber dari matahari, surya, panas bumi, kemudian air, hidro, maupun bioenergi ya, biomasa. Kemudian ada juga dari nuklir, itu kurang lebih sebesar 500 megawatt atau 0,5 gigawatt, dan kemudian ada yang bersifat disimpan atau storage ya. Storage ini bisa menggunakan baterai energy storage system ataupun menggunakan pump storage, artinya air kita pompa ke satu waduk di atas dan didispat pada waktu dibutuhkan. Memang dari 69,5 gigawatt ini masih ada di masa transisi nanti pembangkit yang kita bangun untuk di luar energi baru terbarukan, tapi ini masa transisi. Itu masih ada 10,3 gigawatt dari gas dan 6,3 gigawatt dari batu bara. Lanjut. Tantangannya ya untuk pembangkit energi baru terbarukan, terkadang memang energi baru terbarukannya spesifik ya, lokasi potensinya ada di mana, bebannya ada di mana gitu ya. Jadi seperti hidro gitu ya, tenaga air kita dominannya banyak di Kalimantan gitu ya, di Sumatera, di Sulawesi, tetapi demand terbesar kita justru ada di Pulau Jawa gitu ya. Jadi spesifik nih, ada potensi panas bumi juga spesifik. Nah, untuk itulah ya kita juga dalam mismatch antara lokasi potensi dan demand ini kita akan membangun namanya lanjut ke green super grid. Jadi tujuannya adalah menghubungkan antara pusat-pusat potensi energi baru terbarukan dengan pusat beban. Ini akan membangun dalam RUPTL kurang lebih 48.000 kilometer transmisi, kilometer sirkuit transmisi beserta 100.000 lebih ya gardu, 100.000 lebih MPA ya gardu induk ya. Lanjut. Nah, tentu memang tantangan lain dari energi baru terbarukan adalah intermitensi. Ya, kita tahu atau angin, tidak setiap saat matahari atau angin tersedia, ya memang tergantung kepada kondisi cuaca. Walaupun kita berada di negara khatulistiwa, tapi memang matahari sendiri pun secara efektifnya hanya bisa tersedia maksimal 4 jam. Yang 4 jam secara rata-rata menjadi energi sesuai dengan kapasitas solar panelnya. Namun dengan adanya sekarang baterai energy storage system, ya disimpan dulu ke dalam baterai, tantangan intermitensi ini bisa kita atasi sehingga kemudian di RUPTL kita itu 5 kali meningkat ya dari dulunya ya cuma 5 gigawatt menjadi 27 gigawatt di RUPTL yang terbaru. Lanjut. Tantangan berikutnya memang soal investasi. Jadi untuk kita menuju ke sana ya sesuai dengan RUPTL 2025-2034 ini, tantangan berikutnya adalah investasi. Dibutuhkan kurang lebih 188 miliar USD atau kurang lebih hampir 3.000 triliun ya untuk bagaimana apa yang tadi kita buat dalam RUPTL itu bisa terwujud di tahun 2034. Lanjut. Salah satu contohnya memang yang bisa kita manfaatkan adalah bagaimana potensi lahan ya atau lokasi. Kita juga mengenal untuk PP solar panel ini tidak hanya ditaruh di daratan, tetapi
kita sudah ada memasang beberapa yang floating ya, yang memang dipasang di atas air ya, floating. Dan salah satunya di Danau Poso. Baik, Pak. Itu saja mungkin, ya ini sedikit, saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Abdul Aziz. Siap. Terima kasih Pak Parulian.